Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam bulan puasa ini tentu kita terkadang merasakan hal-hal yang tidak enak di bau mulut ya. Karena mulut ketika nganggur dalam waktu yang lama tentu akan menimbulkan bau yang berbeda. Tetapi ternyata Rasulullah SAW dalam hadisnya ada beberapa yang meriwayatkan bahwa la halumu famis shaimi atyabu min rihil miski, bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi nanti di akhirat dibandingkan minyak kasturi atau minyak misik ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, para kaum muslimin muslimat pengen nanti bau mulutnya itu menjadi wangi di akhirat nanti, sewangi lebih dari wanginya minyak kasturi atau lebih dari wanginya minyak misik ya, maka biarkanlah bau mulut itu ketika puasa supaya supaya itu nanti wangi. Artinya bagaimana kalau dalam konteks fikih, apakah boleh seorang yang sedang berpuasa itu gosok gigi atau sikat gigi? Nah, dalam fikih tentu ada pandangan ulama-ulama yang menyampaikan bahwa sikat gigi ya boleh-boleh saja. Sikat gigi boleh. Kapan? Ya tentunya setelah orang sahur sikat gigi silahkan ya, itu mah nggak masalah. Tapi bagaimana kalau sudah puasa sudah mulai, sudah berlangsung, apakah masih diperbolehkan sikat gigi? Para ulama fikih menerangkan bahwa sikat gigi itu masih boleh, asalkan dalam waktu yang pagi atau sebelum duhur itu masih boleh. Tetapi selepas duhur sampai maghrib maka sikat gigi itu makruh hukumnya. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan tentang siwak dan sebagainya itu ya yang tidak boleh setelah zawalus syamsi atau setelah waktu duhur berjalan. Makanya sebaiknya usahakan bagi orang-orang yang di dalam dunia pelayanan kepada orang lain dalam rangka menjaga sikap, tentu bau mulut juga harus dihindarkan. Ketika sikat gigi sudah di pagi hari, barangkali mungkin di siang hari ya, kalau mau sikat gigi lagi bisa disiasati sebelum duhur. Ada apa dibalik kemakruhan ya? Nggak sampai haram enggak. Makruh itu apa? Makruh itu sesuatu yang ketika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi ketika dilakukan itu tidak mendapatkan dosa. Ini makruh namanya. Maka ulama hanya mengatakan bahwa sikat gigi setelah sholat duhur sampai maghrib itu makruh hukumnya. Kenapa kok makruh? Mungkin di antara alasan-alasan makruhnya itu apa? Karena orang-orang yang sedang puasa di waktu-waktu duhur sampai maghrib ini orang sudah merasa kehausan, sudah mulai haus. Nah, sementara orang sikat gigi, gosok gigi tentu akan ada air yang masuk di mulut. Air masuk di mulut sebenarnya tidak membatalkan puasa asalkan tidak masuk ke tenggorokan. Tetapi setidaknya Anda bisa bayangkan orang yang habis berkumur-kumur, habis sikat gigi, mesti ada rembesan-rembesan air yang akan keserap di dalam tenggorokan. Inilah yang kemudian menjadikan makruh sikat gigi ya, diantaranya itu saya kira ya. Jadi kenapa dimakruhkan? Karena menghindari campuran atau air yang masuk ke dalam tubuh yang barangkali kita masih bisa jaga itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, nah kita usahakanlah, mungkin kalau kita bukan orang-orang yang pelayanan, bukan orang-orang yang setiap waktu ketemu orang dan sebagainya, ya biarkanlah bau mulut itu terasa tidak nyaman sampai batasnya nanti datangnya waktu buka puasa. Setelah itu ya silahkan kemudian Anda sikat gigi setelah makan buka puasa misalkan, atau menjelang sholat dan sebagainya. Ini ya, jadi sikat gigi ini boleh-boleh saja
Anda silahkan lakukan. Sebaiknya memang Anda melakukan sikat gigi, membersihkan mulut dan sebagainya itu sebaiknya memang setelah sahur dan sebelum adzan subuh. Adapun kalau itu nggak terkejar, Anda bisa lakukan setelah subuh, tetapi sebelum duhur ya. Tapi kalau masih perlu lagi karena Anda harus ketemu orang yang barangkali Anda perlu bersikap bersih dan butuh itu, ya mungkin makruh hukumnya. Jadi demikian ya, semoga menjadi ilmu yang dapat difahami hukumnya makruh sikat gigi bagi orang yang berpuasa setelah duhur sampai waktu maghrib. Tetapi makruh adalah ketika kita lakukan kita tidak berdosa, tetapi ketika kita bisa menghindari maka kita mendapat pahala. Demikian, semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.